Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi Nurul Siti Syarifah dari program studi Ilmu Hubungan Internasional dengan nomor mahasiswa 522 16 11 087. Hari ini saya akan menjelaskan sejarah hubungan internasional dan bagaimana perkembangannya. Jadi diawali oleh peristiwa Peloponnesia, yaitu perang yang melibatkan antara Athena dan Sparta yang saling memerangi pada tahun 431 sampai 405 sebelum Masehi. Lalu adanya peristiwa Polis, di mana Polis itu merupakan sebuah pemerintahan pusat pada zaman Yunani kuno. Nah, dulu itu ada sekitar 1.500 polis yang terbentuk pada saat itu. Polis sendiri itu bisa didefinisikan sebagai kumpulan rumah, tanah, atau properti yang mengawali suatu demokrasi. Nah, setelah polis tersebut, ada yang namanya Korps Diplomatik Romawi Kuno. Nah, setelah ada Korps Diplomatik Romawi Kuno itu, ada yang namanya Perjanjian Westphalia. Nah, Perjanjian Westphalia itu ditandatangani antara tanggal 24 Oktober pada tahun 1648 di Osnabrück dan Münster. Nah, perjanjian ini itu pernah mengakhiri perang 30 tahun di Kekaisaran Romawi. Lalu setelah ada Perjanjian Westphalia tersebut, terdapat revolusi industri yang terjadi pada tahun 1760 sampai 1850. Ya, pada tahun segitu tuh. Lalu setelah terjadi revolusi industri, ada muncul Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama ini diawali pada tanggal 23 Juli tahun 1914 sampai 11 November 1918. Yang melibatkan dua aliansi. Nah, lalu setelah adanya Perang Dunia Pertama, tentu perang tidak langsung berhenti. Terjadilah Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini terjadi pada 1 September tahun 1939 sampai 2 September tahun 1945. Lalu setelah kedua perang tersebut, adanya kegagalan LBB dan pembentukannya PBB. Nah, setelah pembentukan PBB tersebut, terjadinya Perang Dingin pada saat itu. Lalu setelah terjadi Perang Dingin, ada tragedi yang namanya bisa ada 11 ilmu hubungan internasional. Nah, jadi sebelum ada Perjanjian Westphalia ini, kayak dunia itu kondisinya sangatlah kacau karena di mana-mana tuh perang dan perang. Kayak semua manusia di muka bumi ini tuh pada haus, pada serakah pada yang namanya kekuasaan. Nah, karena itu adanya Perjanjian Westphalia ini menghentikan perang yang terjadi pada tahun 1618 sampai 1648. Nah, ini tuh selesai karena Perjanjian Westphalia. Nah, perjanjian ini tuh mendorong terbentuknya konsep kedaulatan negara yang akhirnya menyebabkan bangkitnya negara-negara nasional yang independen, terus pengaturan diplomasi dan kekuatan militer. Jadi intinya tujuan dari Perjanjian Westphalia ini tuh untuk perdamaian dunia dan mengakhiri peperangan yang pernah terjadi di dunia. Nah, jadi pada saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu tuh kan bisa dilihat ya, banyaknya kerugian yang didapatkan maupun di pihak yang menang dan yang kalah. Itu krisis ekonomi, terus krisis krisis ekonomi, terus krisis keamanan, karena kayak kan perang terus nih, jadi kayak banyak dong warga yang tewas, kayak warga gak bersalah, yang bersalah pun kayak udah tewas semua gitu. Nah, terus karena ini tuh cuman menyebabkan
dampak negatif. Nah, akhirnya dunia itu perlu yang namanya sesuatu untuk mendamaikan dunia gitu. Nah, terus si Woodrow Wilson yang merupakan presiden Amerika pada saat itu mulai sadar gitu kan pada dampak-dampak dari perang-perang tersebut. Nah, terus itu tuh akhirnya membuat studi ilmu hubungan internasional yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1919, tepat setelah perang dingin berakhir. Nah, jadi beliau ini berkeinginan kuat agar peristiwa tersebut itu tidak kembali terulang dan menghimbau agar negara-negara itu bisa saling bekerja sama untuk mencapai perdamaian dunia. Nah, menyelamatkan dunia juga dari krisis-krisis ekonomi, krisis keamanan. Ya, intinya untuk membentuk suatu relasi antara negara-negara. Nah, lalu setelah itu studi hubungan internasional itu dikembangkan dan sekarang itu udah ada hampir di seluruh universitas di dunia, termasuk di Indonesia. Lalu bisa disimpulkan hubungan internasional itu apa? Hubungan internasional itu adalah sebuah studi disiplin ilmu yang mempelajari, mendeskripsikan, memprediksi, dan menjelaskan hubungan antara masyarakat maupun antar negara, dalam negeri maupun luar negeri, seiring dengan kemajuan peradaban umat manusia. Nah, hubungan internasional dari tahun ke tahun itu semakin semakin ada perubahan, revolusi lah ya. Nah, jadi mungkin pada awalnya itu saat pertama kalinya ada ilmu studi hubungan internasional ini fokus membahas pada kajian perang, perdamaian, terus kayak konflik. Nah, tapi setelah berkembang dari waktu ke waktu, pada sekitaran tahun 2000-an itu udah mulai banyak isu yang bervariasi, beragam, yang bisa diselesaikan dari studi ilmu hubungan internasional ini. Nah, terus keterkaitan antara tingkat analisisnya juga yang mencakup tingkat lokal, nasional, dan regional dan global juga yang semakin kuat gitu tuh. Nah, terus di tengah arus globalisasi ini, fenomena regionalisasi itu tuh juga semakin berkembang, di mana negara-negara di kawasan tertentu bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kayak contohnya terbentuk Uni Eropa, terus adanya ASEAN dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin apabila ada kurang dan salah kata yang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.